Selamat datang di video ini. Ketika krisis iklim global dan kekurangan energi semakin memburuk, permintaan akan solusi hidup nyaman meningkat secara signifikan. Produk-produk tradisional Tiongkok mulai memasuki pasar internasional dan menjadi pilihan utama konsumen global. Salah satu produk yang semakin populer adalah tikar pendingin Tiongkok, yang dikenal karena sejarah panjangnya, fungsionalitas yang sangat baik, dan nilai yang besar. Produk ini mendapatkan popularitas di seluruh dunia, terutama di Eropa, di mana tikar ini dipandang sebagai alat penting untuk tetap sejuk selama musim panas. Sementara itu, selimut pemanas listrik yang mewakili teknologi hemat energi dan rendah karbon juga telah menjadi favorit baru di rumah-rumah Eropa selama musim dingin. Perubahan iklim, khususnya gelombang panas ekstrim di Eropa, telah memberikan tantangan signifikan terhadap kehidupan sehari-hari penduduk. Pada musim panas 2024, banyak negara Eropa mengalami gelombang panas yang tidak biasa, dengan suhu melonjak di atas 40 derajat Celcius di beberapa wilayah, termasuk kota-kota besar seperti Paris, Prancis, dan Roma, Italia. Menurut Badan Meteorologi Eropa, Juni 2024 mencatat salah satu musim panas terpanas dalam sejarah Eropa yang semakin meningkatkan permintaan terhadap produk pendinginan. Namun, keterbatasan sistem pendingin udara di banyak bangunan tradisional Eropa, ditambah dengan tingginya biaya pemasangan dan konsumsi energinya, membuat banyak rumah tangga kesulitan mengakses pendingin udara. Data dari Biro Statistik Uni Eropa mengungkapkan bahwa sekitar 60% rumah tangga di Eropa tidak mampu menanggung biaya pemasangan AC. Hal ini mendorong konsumen untuk mencari alternatif yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan, seperti tikar pendingin Tiongkok. Tikar pendingin telah menjadi bagian dari kehidupan musim panas di Tiongkok selama ribuan tahun. Berdasarkan temuan arkeologi di situs Hudu, Yuhang, tikar ini telah digunakan sejak lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Popularitasnya di Eropa melonjak karena keunggulan fungsional seperti kemampuan bernapas, efek pendinginan, dan sifat ramah lingkungan. Industri tikar pendingin Tiongkok, yang berpusat di Provinsi Zhejiang, terutama di kota Tao, mendominasi lebih dari 90% pasar domestik dan mengekspor produknya ke seluruh dunia. Pada tahun 2023, produksi tikar Tao melampaui 200 juta unit, mencakup berbagai jenis seperti tikar jerami, tikar bambu, dan tikar sutra es, yang memenuhi preferensi konsumen global. Pertumbuhan pesat ini didukung oleh kemajuan teknologi, seperti peralihan dari kerajinan tradisional ke produksi otomatis serta penggunaan bahan ramah lingkungan. Tikar pendingin kini menjadi solusi pendinginan yang ideal, terutama di Eropa yang menghadapi tagihan listrik tinggi akibat penggunaan AC. Menurut Asosiasi Energi Eropa, AC menyumbang lebih dari 30% biaya listrik tahunan rumah tangga, dengan tagihan melonjak selama puncak musim panas. Tikar pendingin, yang hemat energi dan ramah lingkungan, menjadi pilihan populer di negara-negara bersuhu tinggi seperti Prancis, Jerman, dan Italia. Selain efisiensi biaya, meningkatnya fokus pada keberlanjutan juga mendorong popularitas tikar pendingin. AC dan kipas angin tradisional mengkonsumsi banyak energi dan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, sedangkan tikar pendingin terbuat dari bahan alami seperti bambu, jerami, dan sutra es, yang memberikan sirkulasi udara dan efek pendinginan tanpa polusi. Dengan meningkatnya preferensi konsumen Eropa terhadap gaya hidup ramah lingkungan dan rendah karbon, tikar pendingin kini menjadi solusi utama untuk kenyamanan selama musim panas. Permintaan akan produk ramah lingkungan terus meningkat, terutama selama musim panas. Alas pendingin menjadi solusi populer untuk menurunkan suhu tubuh secara efektif dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Laporan dari Organisasi Lingkungan Internasional Greenpeace menyoroti bahwa konsumen Eropa semakin memprioritaskan keberlanjutan produk. Di negara-negara seperti Jerman dan Prancis, permintaan terhadap AC tradisional telah menurun, sementara minat terhadap alas pendingin alami yang ramah lingkungan semakin meningkat. Di daerah perkotaan, alas pendingin telah menjadi barang musim panas yang wajib dimiliki. Keterjangkauan menjadi salah satu alasan utama popularitas alas pendingin di Eropa. Dengan harga antara €30 dan €50,
Produk ini jauh lebih ekonomis dibandingkan AC atau kipas angin listrik. Banyak rumah tangga memilih membeli beberapa alas pendingin untuk mengatasi panas daripada memasang sistem AC yang mahal. Survei pasar pada musim panas 2023 mengungkapkan bahwa harga rata-rata alas pendingin di Eropa umumnya di bawah €60. Di Prancis dan Jerman, berbagai platform online dan pengecer menawarkan paket alas pendingin dengan harga terjangkau, menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kesuksesan alas pendingin mencerminkan kehebatan manufaktur Tiongkok yang mampu menggabungkan teknik produksi modern, desain inovatif, dan prinsip ramah lingkungan. Industri alas pendingin Tiongkok, terutama dari kawasan Zhejiang, berhasil menembus pasar Eropa dan menjadi pilihan utama konsumen global. Di sisi lain, selimut pemanas listrik buatan Tiongkok juga meraih kesuksesan luar biasa di pasar global, khususnya di Eropa. Selimut ini menjadi solusi populer untuk menghadapi musim dingin yang dingin dan krisis energi. Pada tahun 2023, nilai pasar global selimut pemanas listrik mencapai sekitar $1,153 miliar. Ekspor Tiongkok ke Eropa menunjukkan pertumbuhan pesat. Pada Januari 2023, Uni Eropa mengimpor 189.000 selimut listrik dari Tiongkok. Jumlah ini meningkat menjadi 521.000 pada Juni, dan melonjak menjadi 1,29 juta pada Juli. Lonjakan permintaan ini mencerminkan kebutuhan konsumen Eropa akan solusi pemanas hemat energi selama krisis energi. Studi dari Asosiasi Energi Eropa mencatat bahwa melonjaknya harga energi pada tahun 2023 untuk gas, listrik, dan batu bara menyebabkan biaya pemanasan rumah tangga meroket. Dalam konteks ini, selimut pemanas listrik yang hemat energi dan biaya menjadi pilihan ideal dibandingkan pemanas tradisional seperti radiator dinding. Produk ini, yang lebih terjangkau dan hemat energi, menjadi solusi populer di banyak rumah tangga Eropa. Baik alas pendingin maupun selimut pemanas listrik merupakan simbol kekuatan manufaktur global Tiongkok. Produk-produk ini tidak hanya menunjukkan keahlian dan inovasi, tetapi juga menjawab tantangan perubahan iklim global dan krisis energi. Dengan suhu yang semakin ekstrim, baik panas maupun dingin, di kawasan Eropa, permintaan terhadap alas pendingin dan selimut pemanas listrik diperkirakan terus meningkat. Ke depan, industri peralatan rumah tangga dan manufaktur tradisional Tiongkok akan memegang peran penting di pasar global. Perusahaan-perusahaan Tiongkok perlu meningkatkan kualitas produk, mendorong inovasi teknologi, serta berfokus pada keberlanjutan, efisiensi energi, dan teknologi cerdas untuk memenuhi kebutuhan konsumen global yang semakin beragam. Menurut prediksi perdagangan luar negeri Tiongkok, pada tahun 2024, alas pendingin dan selimut pemanas listrik akan tetap menjadi kategori ekspor dengan pertumbuhan tercepat hingga tahun 2025. Pasar selimut pemanas listrik global diperkirakan akan melampaui $1,5 miliar, dengan ekspor Tiongkok mencakup lebih dari 60% dari total penjualan global. Sementara itu, penjualan alas pendingin di pasar internasional juga diproyeksikan akan terus tumbuh, khususnya di wilayah Eropa, Amerika Utara, dan Asia Tenggara. Tingkat pertumbuhan tahunan alas pendingin diperkirakan melebihi 25%. Keberhasilan produk-produk ini menandakan kemajuan signifikan industri manufaktur Tiongkok di kancah global. Baik alas pendingin maupun selimut pemanas listrik tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal untuk solusi pendinginan dan pemanasan, tetapi juga mencerminkan kualitas unggul serta daya saing produk buatan Tiongkok di pasar internasional. Seiring dengan tantangan perubahan iklim dan krisis energi yang masih berlangsung, produk-produk inovatif seperti ini diperkirakan akan terus bersinar di pasar global. Ke depan, inovasi dan keberlanjutan akan menjadi kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Bagaimana menurut Anda? Produk buatan Tiongkok apa yang akan memimpin tren konsumen global di masa depan? Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan Tiongkok untuk mempertahankan dominasinya di pasar global? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.